Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah mencapai dalam studi kita dari kitab-kitab sejarah dalam Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel pasal 19 dan 20. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa di episode sebelumnya kita menguraikan kematian dari Absalom. Kematian yang pantas ia terima sebagai akibat dari pemberontakannya dan perlawanannya terhadap ayahnya Raja Daud, yang juga dianggap sebagai salah satu fase menuai terhadap apa yang telah Daud tabur sebelumnya. Untuk memulai, saya akan menyambut para tamu kehormatan di studio. Dr. Mohib Nasif, selamat datang. Terima kasih. Saudara Moen Bashir, selamat Terima kasih. datang. Terima Juga para kasih. hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Moen, meskipun Absalom memang pantas untuk mati, Daud sangat menangisinya dan sangat sedih juga. Mengapa? Ada alasan tentang Absalom sendiri, dan ada alasan mengenai Daud sendiri. Pertama, saya akan mulai dengan Absalom. Jelas dia adalah seseorang yang pantas untuk ditangisi dan didukai karena Daud melihat bahwa kemungkinan besar dia bukan orang percaya. Dan dia tidak mendapatkan keselamatan, jadi Daud sangat berduka atas dia. Ada sebuah cerita yang disebutkan dalam pasal 12 dari kitab ini yang sedang kita pelajari. Daud memiliki seorang putra. Daud berduka ketika anaknya sakit, tetapi ketika anak itu meninggal, situasinya berubah dan kesedihannya berhenti. Mengapa? Karena dia merasa bahwa anak itu pergi ke surga. Dia masih kecil. Daud berkata, aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tak akan kembali kepadaku. Tapi ketika Absalom meninggal, dia tahu bahwa dia tidak akan bertemu dengannya, juga tidak melihatnya Karena lagi. dia jahat. Sangat jahat. Maka Daud meratapi dia. Alasan Daud sendiri, pertama dia adalah seorang ayah. Dan itu adalah hal yang normal untuk meratapi putranya. Dia adalah orang percaya dan orang percaya selalu memiliki perasaan yang lembut dan sensitif. Hal kedua dan yang paling penting, Daud merasa bahwa dialah penyebabnya terhadap apa yang terjadi. Pertama, karena dia tidak membesarkan putranya dengan baik sebagai ayah yang bertanggung jawab di rumah. Dan alasan langsung dan paling penting adalah bahwa dia memiliki andil dalam apa yang terjadi di rumah karena dia menabur. Seperti yang telah Anda tunjukkan dalam pendahuluan, dan dia menuai. Apa yang terjadi adalah hasil dari panennya. Dan akibat dari dosa besar yang dia lakukan, jadi dia melihat dalam kematian Absalom, harga dari apa yang dia mulai sebelumnya dan apa yang dia jatuhkan, karena dia membunuh sebelumnya sehingga putranya meninggal. Tapi saya ingin mengakhiri dengan pengamatan singkat. Mau tak mau, saya menunjuk ke orang-orang ketika mereka melihatnya menangis. Kitab suci berkata, perkabungan bagi seluruh tentara, ketika Absalom meninggal, mereka tidak mengatakan bahwa dia jahat, dan mereka tidak meratapi dia. Dan tidak akan memandang Daud dan berkata bahwa dia menuai apa yang dia tabur. Tetapi mereka berbagi perasaan dengan Daud seperti mereka sedang melakukan firman Tuhan yang mengatakan, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara Mohib, saya akan membaca beberapa ayat dalam pasal 19 dan kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam, karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku, Absalom, Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya, serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu, yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anak laki-laki dan perempuan
dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup, dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal itu berarti celaka bagimu. Melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunan raja dan duduk di pintu gerbang, maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Saya ingin Anda memberi saya gambaran betapa sedihnya Daud atas Absalom, seolah-olah dia berada di satu sisi dan kerajaan serta rakyat berada di sisi lainnya. Sebenarnya hari itu seharusnya menjadi hari perayaan atas kemenangan besar yang diraih. Dan kisah kematian Absalom mengubah kebahagiaan menjadi kesedihan. Bagi Daud itu bukan hari sukacita atau hari kemenangan, tetapi hatinya sangat hancur karena Absalom anak laki-lakinya. Dan seperti yang telah kita pahami dari pembahasan sebelumnya, dia merasa bahwa dialah penyebabnya dan itulah mengapa dia berkata, kalau aku mati menggantikan engkau. Jelas Daud mengasihi Absalom dan hal yang paling menghancurkan hatinya adalah bahwa anak ini pergi ke neraka. Dan sebenarnya kita dapat mengambil pelajaran dari itu semua ibu dan ayah. Saya berharap kita berdoa untuk anak-anak kita dan menangisi mereka di sini sebelum mereka pergi ke neraka dan menangis keras atas mereka kemudian karena hilangnya hidup yang kekal. Absalom tentu saja adalah seorang pemberontak dan orang jahat dan seorang pembunuh. Dan dia menuai hasil dari kejahatan yang ia tabur. Tetapi pada saat yang sama, semua orang bersimpati terhadap raja. Jadi tidak seorang pun yang merasa bahagia sedikit pun dan semuanya pergi ke rumahnya Yoab. Menegur Raja Daud dengan keras dan mengatakan kepadanya, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini. Engkau seharusnya berterima kasih kepada orang-orang ini, mendorong mereka, membuat mereka merasa lebih baik dan menghargai apa yang telah mereka lakukan. Tetapi dengan sikap ini engkau menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Jika Absalom masih hidup dan kita semua mati hari ini, engkau tidak akan begitu sedih. Dan Daud menyadari masalah itu dan pergi ke pintu gerbang dan orang-orang itu mengasihi Daud dan bersimpati dengannya dalam kesedihannya. Saat dia keluar, mereka pergi untuk melayaninya dan memberitahu dia bahwa mereka ada di sisinya apapun yang terjadi dan dia berbicara dengan ramah kepada semua orang. Terlepas dari bahwa Absalom itu jahat dan tentu saja dia jahat dan pantas untuk mati, tetapi duka cita Daud atas dia ada di satu sisi lain. Seolah-olah dia mengatakan bahwa seluruh kerajaan dan semua orang berada di sisi yang lain. Bukankah itu menunjukkan kepada kita nilai jiwa manusia Tentu secara saja. umum? Apa yang kita katakan pada mereka yang mencoba membunuh banyak orang untuk mencapai suatu posisi ataupun suatu jabatan? Apa yang kita katakan? Tentu saja saya memberitahu mereka bahwa satu jiwa sangatlah berharga dan kita tahu nilai jiwa ketika kita pergi ke salib Kristus. Dia mati untuk semua, memberikan hidup yang kekal. Bahwa siapapun yang percaya padanya seharusnya tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Kita telah membaca di ayat 29 bagaimana Daud telah membagi harta antara Mefiboset dan hambanya Ziba. Meskipun Mefiboset jujur dan tidak bersalah, dan Ziba adalah pembohong.
Bukankah aneh bahwa Daud membagi ladang di antara mereka? Bukankah aneh bahwa Daud membagi ladang di antara mereka? Bukankah aneh bahwa Daud bertindak seperti itu? Tentu saja itu situasi aneh, tetapi untuk mendapat gambaran lebih jelas, mari kita kembali ke pasal 9 dari kitab yang sama. Daud sedang mencari seseorang dari rumah Saul. Ziba adalah salah seorang yang bekerja sebagai pelayan di rumah Saul. Jadi mereka membawanya dan dia memberitahu Daud bahwa ada seseorang bernama Mephiboset. Dan dia membawanya untuk berdiri di hadapan Daud. Dan Daud berkata kepada Ziba bahwa dia akan memberikan milik Saul kepada Mephiboset dan bahwa Ziba harus menggarap tanah Mephiboset agar dia memiliki roti untuk makan. Ketika Daud melarikan diri, Ziba merasa bahwa dialah yang bekerja di semua ladang. Jadi dia pergi ke Daud dengan kelicikan dan tipu daya, dan sebenarnya saya dapat mengatakan bahwa ketika Daud dikejar oleh putranya Absalom, dia dalam kondisi psikologis yang sangat buruk. Jadi dia tidak bisa menilai masalah dengan benar, dan sayangnya dia tertipu oleh kata-kata Ziba tentang Mephiboset. Dia berkata tentangmu, dia melarikan diri dan saya akan menggantikannya. Jadi Daud menyuruhnya untuk mengambil semua properti. Tapi setelah itu, kita melihat ketika Mephiboset datang dan bertemu Daud, dia menceritakan seluruh kisahnya. Dia mengatakan, bagilah tanah antara engkau dan Ziba. Dan sebenarnya, Ziba memiliki bagian bukan di tanah, tetapi dalam produksi tanah tentunya. Karena ia bekerja di dalamnya, ia berhak untuk mengambil setengah dari hasil panennya. Daud mengatakan, aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Dan saya benar-benar melihat bahwa Daud dalam keadaan sulit yang membuatnya stres, mengubah kata-katanya. Dia pernah memberikannya kepada Mephiboset dan pernah memberikannya kepada Ziba. Dan pernah menyuruhnya untuk membagi tanah antara dia dan Ziba. Jika Anda ingin meyakinkan kami sebagai orang percaya bahwa Daud bisa tidak menepati kata-kata dan janjinya kepada Mephiboset, namun kapan Tuhan pernah berubah pikiran untuk menarik kembali janjinya bagi kita orang percaya? Tidak pernah. Sebenarnya di sini saya akan mengutip kata-kata dari seorang yang bukan seorang nabi atau raja yang baik atau orang percaya. Tapi saya akan mengutip dari seorang nabi palsu yang jahat dalam perjanjian lama. Dia berkata tentang Allah. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Daud Tidak bisa berubah pernah namun Tuhan tepatnya, tidak. dan itulah yang menenteramkan hati orang percaya atas berkat dan karunia-Nya. Dr. Moheb, saya akan membacakan ayat 15 di jalan kembalinya Raja. Lalu berangkatlah Raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong Raja dan untuk membawa Raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul dan ke-15 anak laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului Raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga Raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di hadapan Raja ketika Raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Dan berkata kepada Raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku Raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya Raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku Raja. Lalu berbicaralah Abisai anak Zeruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Dr. Moheb, mohon beri saya gambaran tentang situasi Daud di sini ketika dia memaafkan Simei. Meskipun Simei menghinanya dengan buruk sebelumnya. Tepat, jika kita kembali ke pasal 16, kita akan melihat bahwa Daud pada hari kesedihannya yang mendalam dan kesusahannya ketika dia keluar dari Yerusalem dan dia dikejar oleh Absalom. Dan semua orang menjadi marah, lalu Simei anak Gera, orang Benyamin, seorang pria dari keluarga Saul, mengutuk Daud dan melemparkan batu ke arah Daud. Dan melemparkan debu ke atas anak buah Daud. Dan dia berkata kepadanya, enyalah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Sebenarnya Daud tidak menumpahkan darah dari keluarga Saul. Walau sebenarnya Daud dapat melakukannya karena dia telah menumpahkan darah Uria orang Het itu. Dia tidak melakukan hal tersebut, melainkan ia melakukan sesuatu yang berbeda. Ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan ia merasakan tangan Tuhan yang mendisiplinkannya. Jadi ia mengatakan kepada mereka, biarkanlah dia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya, demikian terkutuklah Daud. Dia sedang didisiplinkan dan dia sedang mempertimbangkan bahwa mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku
Sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini, ketika Tuhan sebagai penghibur memberi mereka kemenangan dan Daud dikembalikan ke kerajaannya, ada kemungkinan besar ia akan mati. Tapi Tuhan menghormatinya dan memberinya kemenangan dan dia dikembalikan lagi ke tahta kerajaannya. Dia mengampuni dan tidak ingat penghinaan itu, dan ini adalah standar moral yang tinggi. Mengampuni dan tidak mengingat lagi. Apa yang kita pelajari dari hal praktis ini? Bahwa kita juga harus maafkan mereka yang salah pada kita. Dan karena Tuhan telah banyak mengampuni kita, kita juga harus memberikan pengampunan seorang saudara kepada mereka yang berdosa terhadap kita. Dr. Moen, Daud menjadi seorang pelarian dan dikejar. Mephiboset yang telah diberinya kebaikan seharusnya menemaninya untuk pergi bersamanya. Tetapi dia tidak. Dan Ziba mengambil keuntungan dari situasi ini. Mengapa Mephiboset tidak pergi bersama-sama dengan Daud? Sebenarnya dia punya alasan. Kita telah mengetahui bahwa kakinya pincang. Dia lumpuh sebelum datang. Dan lumpuh saat ia duduk di meja. Dia ingin pergi. Dan dia menyuruh Ziba untuk menyiapkan seekor keledai untuk dia tunggangi untuk pergi menyusul Daud. Tapi sebenarnya Ziba tidak melakukan itu karena dia bermaksud menipu Daud. Tetapi saya akan kembali ke Mephiboset. Dia tidak bisa pergi. Tapi itu tidak berarti dia kehilangan harapan. Dia sedang menunggu dan dia punya harapan. Maka pasti Daud akan kembali lagi. Dan barang siapa menaruh pandangannya pada pengharapan akan kedatangan Kristus, anak Daud yang sejati dan Tuhannya Daud, yang membuatnya menjauhkan dirinya dari segala urusan kehidupan di bumi. Yang merupakan kebalikan dari orang kaya dalam perjanjian baru yang berkata, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Karena hidupku masih bertahun-tahun lamanya, tapi Tuhan berkata kepadanya, bodoh. Tapi di sini dia tidak memperhatikan makanan dan minuman, menabur dan sukacita. Kitab suci mengatakan dia tidak memperhatikan. Saya tidak peduli dengan hidupku atau pakaianku atau makananku atau minumanku. Semua yang saya harapkan adalah kembalinya Tuanku dalam damai. Dan itu membuatnya tidak mengurus urusannya di bumi. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Mau menyenangkanmu. Kami kembali, pemirsa terkasih, untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Silakan. Dalam ayat 31 dan 32, kita membaca tentang karakter Barzilai orang Gilead. Bisakah kita tahu lebih banyak tentang karakter ini? Apa yang kita ketahui tentang Barzilai orang Gilead? Kita telah melihat orang ini sebelumnya di pasal 17 dan ada dua orang lain bersamanya yang bernama Sobi bin Nahas orang Ammon dan Makmir bin Amnil dari Lodebar yang menjamu Mephiboset. Barzilai orang Gilead sangat setia kepada Daud dan dia membantu Daud di Mahanaim. Sementara mereka dikejar oleh Saul. Dia menghargai Daud dan memiliki keyakinan bahwa dia adalah raja menurut pemikiran Tuhan dan bukan menurut Absalom. Jadi dia bersama Daud dan anak buahnya dengan sepenuh hati dan dia membantu anak buah Daud. Setelah pertempuran selesai, Daud ingin memberi hadiah kepada Barzilai dan semua orang yang bekerja keras dengannya. Dan itu menunjukkan kepada kita pelajaran bagus yang tidak dilupakan oleh Tuhan sendiri. Pengorbanan atau pemberian atau pelayanan apapun yang ditawarkan dalam namanya. Tuhan tidak akan pernah lupa dan Tuhan pasti akan membalas. Jadi Daud ingin membawanya dari Rogelim ke Yerusalem untuk tinggal bersamanya di istana, untuk menghormatinya di istana, untuk membalasnya. Tapi Barzilai sudah tua, berusia sekitar 80 tahun. Jadi dia berterima kasih kepada raja dan mengatakan kepadanya, berapa tahun lagi aku masih hidup. Jadi aku tidak bisa pergi denganmu ke Yerusalem. Dia setia seperti Daud. Sangat setia. Saudara Moen, pasal 20 dimulai dengan sebuah kasus yang baru, pemberontakan melawan Daud yang dipimpin oleh seorang bernama Seba bin Bikri yang adalah seorang Benyamin. Mohon beri gambaran tentang tokoh ini dan apa yang dia lakukan. Setan selalu menanam para pembantunya di tengah-tengah peristiwa untuk mencoba mengacaukan pekerjaan Tuhan. Dia datang dengan sebuah ide dan sayangnya ide ini adalah sesuatu yang masih baru. Untuk sesuatu yang akan kita tuai beberapa generasi setelah itu. Dia menyebabkan perpecahan, bagian apakah kita dapat daripada Daud, dia mulai menyebarkan perpecahan di antara orang-orang dan ini adalah awalnya.
Pembagian kerajaan menjadi 2 kerajaan setelah itu, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Jadi, kita harus berhati-hati bahkan dengan ide-ide kecil atau dengan kata-kata kecil yang diucapkan. Dalam pertemuan kita atau gereja kita atau kelompok kita, setan dapat memanfaatkannya dan menyebabkan Sebuah pemisahan? divisi dan perpecahan di antara majelis dan perselisihan. Sesuatu yang sepele. Itu sebabnya kitab Kidung Agung menunjuk pada rubah-rubah kecil. Waspadalah terhadap mereka. Karena merusak Kebun-kebun kebun-kebun anggur. anggur. Dan perjanjian baru menunjuk ke sedikit ragi, potongan kecil ini tidak akan berdampak apa-apa, tapi itu akan menghamiri seluruh adonan. Apa yang dikatakan? Bagaimana dia memulai perpecahan? Melakukan revolusi melawan Daud dan orang-orang Daud. Dan dia berkata, kami tidak memiliki bagian dalam Daud. Bukankah dia pergi ke Yehuda? Dia bukan milik kita. Dan dia meniup sangkakala dan mengucapkan Dia pergi kata-kata ke ini. Yehuda, suku Yehuda. Orang-orang dari suku Kerajaan Yehuda Yehuda. asal Daud. Tapi sebenarnya Daud milik seluruh Israel. Dan dia tidak mengatakan bahwa dia bukan milik mereka. Tapi dia menemukan hal kecil. Orang Yehuda mengatakan bahwa Daud milik mereka. Dia dari tulang dan daging mereka dan itu adalah hak mereka. Tapi mereka tidak memberitahu dan berusaha mengambil keuntungan dari hal ini. Dan menyebabkan perpecahan dan sebenarnya banyak orang merasa dibohongi dan tertipu dan mengikutinya. Seolah-olah dia telah berbicara untuk sisa orang Israel, Sisa suku-suku orang lainnya, Israel. dan memberitahu mereka, sisa orang Israel, Daud memiliki suku Yehuda, tetapi kami memiliki suku-suku lainnya. Tepat sekali. Sepertinya dia memiliki kemampuan untuk memimpin. Anda tahu ketika Anda menemukan demonstrasi, ada satu orang yang memulai. Tepat. Dengan sebuah kata, Anda menemukan jalan itu dipenuhi orang. Dr. Moheb, di ayat 4 pasal 20 muncul tokoh bernama Amasa. Dia diperintahkan oleh raja untuk memanggil orang-orang Yehuda dan mengikuti Seba bin Bikri. Siapa Amasa? Amasa, kita melihatnya sebelumnya di pasal 17 ayat 25, dia adalah putra Abigail, saudara perempuan Daud. Dan pria ini berpihak pada Absalom dan adalah panglima tentara pada masa pemberontakan dengan Absalom. Ketika Absalom meninggal dan orang-orang dari Absalom dikalahkan, Amasa kembali untuk bergabung dengan pasukan Daud dan Daud menunjuknya sebagai panglima tentara, bukannya Yoab. Dan dia mengirimnya dalam misi ini untuk pergi dan mengikuti Seba bin Bikri yang memberontak. Tapi setelah itu kita akan tahu bahwa Amasa diperlambat dalam misi dan Yoab membunuh Amasa dengan pedang. Dia terbunuh dalam perjalanannya untuk mengikuti Seba bin Bikri. Tepat. Baik, terima kasih, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Kita telah mengetahui bahwa Daud tidak menepati janji dan janjinya kepada Mephiboset dan menyuruhnya untuk membagi tanah antara Ziba dan dirinya sendiri. Saya bertanya-tanya bagaimana itu cocok dengan kepribadian Daud yang adil dan juga lembut. Ini benar-benar situasi yang aneh. Kita dapat berpikir bahwa ini tidak cocok dengan kepribadian Daud. Tetapi ketika kita membaca 2 Samuel pasal 9, kita akan memahami ceritanya dengan baik. Daud meminta Ziba untuk bekerja dengan anak-anak dan hamba-hambanya di tanah Mephiboset, agar Mephiboset memiliki roti untuk dimakan. Jadi Ziba memiliki setidaknya setengah dari hasil bumi dan juga pada saat Daud melarikan diri, dia dalam kondisi psikologis yang buruk yang membuatnya tidak dapat membuat keputusan dengan benar. Benar. Apa yang kita ketahui tentang Barzilai orang Gilead? Barzilai adalah orang Gilead, seorang pria tua yang disebutkan sebelumnya di pasal 17. Dia sangat setia kepada Daud dan membantunya ketika dia dikejar oleh Saul di Mahanaim. Setelah pertempuran, Daud ingin menghadiahinya dengan mengundangnya untuk tinggal bersamanya di istana, tetapi dia menolak karena usianya yang sudah sangat tua. Tepat sekali. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih para hamba Tuhan. Terima Kita akan kasih. lanjutkan diskusi di episode Terima berikut. kasih saudara ya. Pemirsa terkasih, Daud tidak menepati kata dan janjinya kepada Mephiboset, kepada siapa dia menunjukkan kebaikan sebagai akibat dari pencemaran nama baik atau keluhan dari Ziba. Saya ingin memberitahu Anda inilah manusia. Tetapi hal yang paling meyakinkan saya dan Anda ketika Anda menaruh kepercayaan Anda kepada Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, maka Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Penerimaanmu di hadapan Tuhan adalah permanen karena Kristus yang mati untukmu dan telah dibangkitkan sekarang dalam kemuliaan bagi saya dan Anda. Dia menjamin kehadiran permanen kita dan penerimaan permanen kita di hadapan Tuhan. Kitab suci mengatakan bahwa Tuhan Yesus segala kemuliaan baginya seperti gembala yang baik yang berkata tentang domba-dombanya, aku memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi yakinlah Tuhan tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya dan menarik kelahiran kembali dari orang-orang percaya dan membinasakannya. Tidak ada kemungkinan bagi orang percaya untuk binasa.
Tidak ada kemungkinan bagi orang percaya untuk kalah. Tidak ada kemungkinan untuk menarik kembali janji-janji Tuhan. Karunia Tuhan untuk kita dan panggilan kita bersifat permanen. Dan jaminannya kepada kita adalah permanen berdasarkan karya Kristus dan syafaat Kristus bagi kita sekarang di surga. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.